Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Adrian Saputra dengan NIM 0302 138 1924 096 dari jurusan Teknik Pertambangan kelas B Palembang, mata kuliah Statistika Tambang dengan dosen pengampu Pak Alek Al-Hadi, Sarjana Teknik Magister Teknik. Di sini saya akan menjelaskan analisis regresi nonlinear kuadratik dan analisis regresi nonlinear eksponensial serta korelasinya. Dengan data yang diberikan bulan mulai dari Januari sampai November untuk variabel X konsumsi batubara Cina juta ton dan variabel Y harga jual batubara Indonesia US dollar per ton. Baiklah, untuk pertama saya akan menjelaskan regresi nonlinear kuadratik. Baiklah, di sini sudah ada data yang telah diberikan dengan jumlah sampel 11N. Pertama, kita akan membuat tabel bantu dengan isi data bulan, variabel X konsumsi batubara Cina, variabel Y harga jual batubara Indonesia, variabel X kuadrat, variabel X pangkat 3, variabel X pangkat 4, dan variabel X kali Y dan variabel X kuadrat Y. Baiklah, kita copy data yang telah diberikan tadi, lalu kita copy paste ke bawah. Untuk mendapatkan variabel X pangkat 2, itu kita membuat rumus sama dengan klik variabel X pangkat 2. Untuk mengcopy rumusnya tinggal kita tarik ke bawah plus hitamnya. Untuk variabel X pangkat 3, kita membuat rumus sama dengan klik variabel X, lalu kita pangkatkan 3. Copy rumusnya tinggal tarik ke bawah, tanda plus hitam. Lalu untuk variabel X pangkat 4, itu sama seperti variabel X pangkat 3 dengan cara sama dengan klik variabel X, lalu pangkatkan 4. Untuk variabel X kali Y, itu kita membuat rumus sama dengan variabel X dikali variabel Y. Untuk kali, itu tinggal kita klik Shift, lalu klik 8. Lalu kita seret untuk copy rumusnya, plus hitam. Lalu untuk variabel X kuadrat Y, itu kita membuat rumus dengan cara sama dengan klik variabel X kuadrat yang telah kita dapatkan tadi, lalu kita kalikan dengan cara Shift 8 plus 8, lalu kita klik variabel Y. Lalu jadilah, dan kita copy rumus dengan cara menarik ke bawah tanda plus hitam. Lalu untuk penjumlahannya itu tinggal kita masukin rumusnya saja dengan cara sama dengan sum atau sum. Kita klik, lalu kita klik apa yang ingin kita jumlahkan. Lalu untuk samping-sampingnya itu untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja copy rumusnya dengan cara klik tanda plus hitam ke kanan, lalu akan muncul penjumlahannya. Selanjutnya, setelah mendapatkan tabel bantu, kita menghitung secara manual di Excel dengan metode persamaan terkecil ini. Untuk mendapatkan ini, kita harus memasukkan data yang diperintah dari metode persamaan terkecil ini dengan tabel bantu yang telah kita dapatkan ini dari atas tersebut. Lalu, untuk menghitung inverse matriks, kita memasukkan perintah dari metode persamaan terkecil di atas yang ini. Lalu untuk menghitung inverse matriksnya, kita copy dulu data sigma Y nya, sigma XY nya, lalu sigma X kuadrat Y. Untuk menghitung inverse matriks ini, kita memasukkan rumus, kita copy blok dulu 3 kali 3 sama dengan min first
lalu kita blok apa yang ingin kita inversekan, lalu kita Ctrl Shift Enter, lalu didapatkanlah inverse matrix. Untuk mendapatkan variabel A, variabel B, variabel C, kita blok terlebih dahulu yang ingin kita dapatkan, lalu kita buat rumus sama dengan mmul, klik mmul, lalu kita klik data yang di sebelah kanan yang kita dapatkan inverse tadi, lalu titik koma, lalu yang di sebelah kirinya. Dan tak lupa kita langsung Ctrl Shift Enter, lalu didapatkanlah hasil variabel A itu 41,058, lalu variabel B 0,5885, dan lalu variabel C 0,0075. Baiklah, selanjutnya setelah kita mendapatkan variabel A, B, dan C, kita akan membuat model regresi nonlinear kuadratik dengan rumus Y sama dengan A tambah B kali X ditambah C dikali X pangkat 2. Baiklah, kita masukkan rumus variabel A-nya itu sama dengan variabel yang telah kita dapatkan, variabel A-nya. Lalu untuk variabel B-nya juga kita klik variabel B. Lalu untuk variabel C-nya juga klik variabel C yang telah kita dapatkan. Untuk meng-cross check atau untuk koreksi apakah model regresi nonlinear kuadratik kita ini telah benar, kita meng-cross checknya dengan Excel Auto, yaitu membuat grafik dengan cara blok data X dan data Y, lalu pilih ke insert, lalu buat scatter ke bagian chart, lalu muncullah seperti ini. Lalu untuk memunculkan garis itu kita klik chart element, lalu ke trend line, lalu kita ke option, kita pilih trend line optionnya itu yaitu polinomial yang order 2. Lalu untuk memunculkan persamaannya apakah yang kita dapatkan tadi benar atau tidak, kita display equation on chartnya, kita klik ini. Baiklah, itu sudah dapat persamaannya. Kita perbesar biar kelihatan. Baiklah, kita seret ke bawah apakah benar model regresi yang telah kita dapatkan. Dan ternyata persamaan dengan cross check Excel Auto itu sama dengan manual yang telah kita kerjakan yang tadi. Sekian penjelasan tentang regresi nonlinear kuadratik. Selanjutnya akan menjelaskan regresi nonlinear eksponensial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan regresi nonlinear eksponensial dengan data yang telah diberikan. Datanya sama seperti data yang sebelumnya dengan jumlah sampel 11. Baiklah, pertama-tama kita akan membuat tabel bantu dengan tabel bantu datanya yaitu X kuadrat, log Y, dan X dikali log Y. Pertama kita akan mengcopy data yang telah diberikan, masukkan di sini. Lalu untuk data tabel bantu X kuadratnya kita membuat rumus dengan cara sama dengan klik variabel X lalu dipangkat 2 kan. Lalu muncullah hasilnya. Lalu untuk mengcopy rumusnya tinggal kita tarik ke bawah plus hitamnya. Lalu untuk rumus log Y tinggal kita membuat rumus sama dengan log, klik log, lalu kita klik variabel Y. Untuk mengcopy rumusnya juga kita tinggal tarik tanda plus hitam ke bawah. Lalu untuk variabel X log Y itu tinggal kita membuat rumus sama dengan klik variabel X lalu membuat tanda kali dengan cara shift tambah 8, lalu kita klik variabel log Y yang telah kita dapatkan sebelumnya, lalu tinggal enter. Copy rumusnya tinggal tarik ke bawah plus hitam. Lalu untuk penjumlahannya itu kita memasuki rumus sama dengan sum
tinggal tarik apa yang ingin kita jumlahkan, lalu enter. Lalu untuk yang variabel y, x kuadrat, log y dan x log y nya tuh tinggal kita tarik, copy rumusnya, terus hitam. Oke, kita dapat tabel bantunya. Baiklah, setelah kita mendapatkan tabel bantu, kita menentukan nilai A dan B dengan rumus yang telah saya buat ini. Lalu pertama kita mencari log B terlebih dahulu, karena untuk mencari log A itu harus mempunyai data log B. Baiklah, untuk rumus log B itu kita membuat sama dengan, lalu tutup buka kurung 2 kali, kita klik data N, lalu dikali sigma x log y, kita klik sigma x log y nya, tutup kurung 1 kali, lalu buat tanda kurang, buat buka kurungnya 1 kali, lalu data sigma x dikali data sigma log y, tutup kurungnya 2 kali, lalu kita buat tanda per, buat tanda kurung 2 kali, klik data N, lalu buat tanda kali tuh dengan cara shift plus 8, lalu kita klik data x kuadrat, lalu tutup kurung 1 kali, tanda minus 1 kali, buat buka kurung 1 kali, lalu klik data x, lalu kita pangkatkan 2, tutup kurung 2 kali, lalu kita tinggal enter. Didapatkanlah data log B sama dengan 0,0068. Lalu untuk mendapatkan data B itu dengan cara sama dengan 10 dipangkat log B. Lalu didapatkanlah data B nya 1,0159. Untuk mendapatkan data len B, kita masukin rumusnya sama dengan len, lalu kita klik data B. Jadi dapatkanlah data len B nya 0,0158. Lalu untuk mencari log A, kita harus memasukkan rumusnya, yaitu dengan cara sama dengan buka kurung 2 kali, kita klik sigma log y, data sigma log y nya, lalu per n, data n, tutup kurung 2 kali, lalu buat tanda minus, lalu buat tanda buka kurung 2 kali, klik sigma log B yang telah kita dapatkan, lalu tutup kurung 1 kali, lalu buat tanda kali, lalu buka kurung lagi dengan data sigma x per data n, lalu buat tanda tutup kurung 2 kali. Didapatkanlah log A sama dengan 1,008. Untuk mendapatkan data A, kita masukin saja rumusnya sama dengan 10 pangkat data log A. Lalu didapatkanlah data A nya itu 40,641. Untuk mendapatkan data len A itu kita masukin saja rumusnya sama dengan ln, masukin data A. Dapatkanlah data len A nya 3,7047. Setelah kita mendapatkan data log B, data len B, dan juga data log A, data A, dan data len A, kita membuat model regresi nonlinear eksponensialnya, yaitu rumusnya Y sama dengan A dikali B pangkat X. Baiklah, kita masukin saja rumusnya, 40,641 dikali B nya itu 1,015 pangkat X. Untuk membuat pangkat, kita tinggal klik kanan format cells, lalu di efek kita klik superscript, lalu kita klik X. Lalu atau untuk membuat model regresi nonlinear eksponensial lainnya, itu rumusnya Y sama dengan A dikali E pangkat len B dikali X. Itu kita masukin rumusnya, data A 40,641 dikali E, lalu kita buat pangkatnya, pangkatnya itu format cells, lalu di efek superscript,
masukin data len B nya itu 0,0158 dx. Lalu didapatkanlah model regresi nonlinear eksponensialnya. Untuk mengecek apakah ini benar, model regresi nonlinear kita dapatkan ini benar, kita membuat grafik dengan cara seperti sebelumnya, yaitu bloklah data X dan Y-nya, lalu ke insert, ke bagian chart, pilih scatter, lalu pilih trend line, lalu ke option, pilihlah more option, lalu ke trend line option, kita pilih trend line optionnya itu yang eksponensial. Lalu untuk memunculkan persamaannya di layar, tinggal kita klik display equation on chart. Lalu muncullah persamaan yang kita dapatkan dari grafik. Kita perbesar agar terlihat. Lalu kita bandingkan dengan hasil manual yang telah kita lakukan sebelumnya. Lalu didapatkanlah cross check dengan Excel Auto dengan grafik itu sama seperti model regresi nonlinear eksponensial dengan cara manual di Excel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan korelasi dengan data sebelumnya sama seperti sebelumnya dengan jumlah sampel 11. Baiklah, pertama-tama kita akan membuat tabel bantu sama seperti yang telah kita buat sebelumnya. Kita copy data yang telah diberikan, lalu kita paste. Untuk membuat data tabel bantu, kita perlu data yaitu x kuadrat, y kuadrat, lalu x dikali y. Untuk membuat rumus x kuadrat, yaitu tinggal kita buat rumusnya sama dengan klik variabel x, lalu kita pangkatkan dengan cara shift plus 6, lalu klik 2. Untuk copy rumusnya, yaitu tinggal kita tarik ke bawah dengan tanda plus hitam. Lalu untuk membuat variabel y kuadratnya, yaitu buat rumusnya sama dengan klik variabel y, lalu membuat tanda pangkat yaitu shift plus 6 itu 2. Lalu kita copy rumus plus hitam, lalu kita tarik ke bawah. Untuk membuat variabel xy itu dengan cara rumusnya sama dengan kita klik variabel x, lalu buat tanda kali dengan shift plus 8, lalu kita klik variabel y nya, lalu klik enter. Untuk mengcopy rumusnya, yaitu tinggal kita tarik ke bawah tanda plus hitam. Untuk penjumlahan dari semuanya tabel bantu itu tinggal kita buat rumusnya sama dengan sum. Kita tarik apa saja yang ingin kita jumlahkan, lalu kita klik enter. Untuk copy rumus ke samping-sampingnya itu tinggal kita cari tanda plus hitam, lalu kita tarik ke kanan, lalu muncullah hasil dari tabel bantu yang telah. Baiklah, setelah membuat tabel bantu, di sini selanjutnya kita mencari nilai korelasi dengan rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dalam kurung N sigma dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, lalu dikali N dikali sigma Y kuadrat, lalu dikurang sigma Y kuadrat. Di sini saya membagi dua untuk mencari nilai korelasinya, yaitu dengan cara manual, yaitu dengan cara rumus yang telah diberikan oleh Pak Alek, lalu dengan cara rumus itu dengan cara mencarinya itu dengan rumus yang ada di Excel. Pertama, kita akan membuat korelasi dengan cara manual.
dengan rumus yang ada di sini. Pertama yaitu kita membuat rumusnya sama dengan kita buat buka kurung 2 kali, lalu kita klik data n dikali data sigma xy, lalu tutup kurung 1 kali, buat tanda kurang, lalu kita buat lagi tanda buka kurung 1, lalu kita klik data sigma x, lalu buat tanda dikali, lalu kita klik variabel sigma y, kita tutup kurung 2 kali, lalu kita buat tanda buka kurung 3 kali dengan, lalu buat data n, klik data n, lalu dikali data sigma x kuadrat, tutup kurung, lalu dikurang sigma x dikuadratkan, lalu tutup kurungnya 2 kali, lalu dikali buat 2 buka kurung data n dikali data sigma y kuadrat, tutup kurung 1 kali, lalu dikurang kurung 1 kali lagi, sigma y dikuadratkan, lalu tutup kurung sampai 3 kali. Lalu ini ada pangkat, kita mau ada akar atau bisa kita sebut juga pangkat, tetapi kita buat pangkatnya itu 0,5 karena itu pangkat, lalu kita enter. Lalu didapatkanlah nilai korelasi dari data yang telah diberikan itu 0,805110432. Lalu kita buatlah nilai korelasi dengan cara rumus yang tersedia di dalam software Microsoft Excel ini. Lalu kita buatlah rumusnya, yaitu sama dengan, tinggal kita klik Corel ini, Corel, lalu kita tarik data X, lalu tanda titik koma dan data variabel Y di bawah, lalu kita enter. Dan ternyata untuk mencari nilai korelasi dengan cara manual dan nilai korelasi rumus itu ternyata sama. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang regresi nonlinear kuadratik dan regresi nonlinear eksponensial dan serta korelasinya. Kesimpulan dari penjelasan saya yaitu, pertama, hasil dari model regresi nonlinear kuadratik yaitu Y sama dengan 41,058 ditambah 0,5885x ditambah 0,0075x pangkat 2. Lalu yang kedua yaitu hasil dari model regresi nonlinear eksponensial yaitu Y sama dengan 40,641 dikali E pangkat 0,0158 dikali X. Lalu yang ketiga yaitu hasil dari nilai korelasinya yaitu 0,805110432. Demikianlah penjelasan saya tentang analisis regresi nonlinear eksponensial dan analisis regresi nonlinear kuadratik serta korelasinya. Saya memohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan atas penjelasan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.